akhir malam perpanjanglah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa qad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahu adzim. Ibu bapak jamaah kajian pada subuh yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, sekaligus dicintai Allah. Pemirsa di mana saja yang bisa mendengar, yang bisa melihat YouTube saya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang menurunkan Al-Quran sebagai maktubatullah, artinya hidangan Allah untuk manusia yang harus dibaca, yang harus dimengerti artinya, dan harus diamalkan. Al-Quran sebagai hudalin nas, artinya Al-Quran turun sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk membantu manusia dalam pemahaman, untuk membantu manusia dalam penghayatan, untuk membantu manusia tentang Islam, sebagai pelita bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan kehidupan, baik kehidupan yang ada di dunia maupun di akhirat. Sebagai mukjizat Allah yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebenarannya tidak akan diragukan. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sebagai uswatun hasanah yang menjelaskan Al-Quran dengan ucapan, dengan keteladanan. Demikian pula sholawat salam pada para sahabat, pada keluarga, dan pada pengikut-pengikutnya, termasuk pulau panjenengan yang hadir. Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembuka bahwa surat Qul huwallahu ahad yang disebut sebagai surat Al-Ikhlas ini adalah sebagai pembuka pintu surga. Suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, kemudian mendengar seseorang yang sedang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah bersabda, telah wajib hukumnya surga baginya. Hadis riwayat Surmudi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kajian subuh ini adalah tafsir dari surah Al-Ikhlas. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, bahkan yang dicintai
dicintai oleh Allah. Di situ ada bahasa telah diwajibkan baginya surga. Bahkan cucu-cucu kita yang mungkin sekarang cucu, kalau dulu anak, maka ketika kita membaca surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga kita membaca Al-Quran. Inilah Bapak Ibu yang harus kita pahami. Saya masih ingat ketika saya memberikan satu kajian pembukaan bulan Ramadan yang disebut Pondok Ramadan begitu. Materinya untuk anak-anak, namun demikian setelah itu ada ibu-ibu yang tanya kepada saya, wah penak Pak Tri ya, berarti awake dhewe iki lek maca Al-Ikhlas ping 3 itu berarti kathah. Yang pertama itu yang saya ingat. Kemudian sebagai pembuka pintu surga, syaratnya pernah mlebu surga. Nah, biar tidak gagal paham, pengertian setara, sebanding, sederajat di dalam ilmu matematika itu ada sebangun dan sama sebangun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, biar kita tidak gagal paham, marilah yang setara, sebanding itu kita kupas biar tidak gagal paham. Menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan, pengertian setara dan sebanding itu yang jelas tidak sama. Saya beri contoh yang sederhana. Nah sekarang panjenengan yang bisa melihat di dalam bentuk ada satu pondok yang terkenal, tersohor, Al-Zaitun namanya. Kemudian pimpinan pondok itu adalah Panji Gumilang yang sekarang sedang tren. Nah inilah Bapak Ibu yang mau saya terangkan. Ini memaknai setara dan sebanding itu agak kebablasan. Contoh, di situ profesor itu Panji Gumilang di Pondok Al-Zaitun yang kemarin lagi tren itu bahwa soft ibu-ibu itu kanan kiri, bahkan sejajar dengan bapak-bapak. Boleh bercampur ya bahkan ya. Makasih. Kemudian yang lebih menurut saya berlebihan bila mungkin bid'ah sudah. Nanti bahwa menurut profesor itu ibu-ibu itu juga berhak menjadi imam. Ibu-ibu itu juga berhak menjadi khotib. Itu cuplikan. Jadi pengertian setara, sebanding, biar panjenengan tidak gagal paham. Ketika Raden Ajeng Kartini itu sebagai pelopor perempuan, maka beliau memperjuangkan emansipasi wanita. Artinya di sini bahwa seorang ibu itu tidak hanya memasak di dapur, maka seorang ibu itu juga perlu pengetahuan
waktu itu memang dipasung, wis pokoknya ibu-ibu itu tugasnya masak di dalam dapur. Nah, inilah yang kadang dimaknai gagal paham atau disengaja, seperti Panji Gumilang yang juga profesor. Yang lebih mengherankan lagi bahwa mazhabnya itu menurut Profesor Panji Gumilang itu mazhab Bung Karno, sudah bid'ah bahkan menurut beberapa ahli seperti itu. Nah, pengertian setara sebanding sehingga nyeletuknya teman saya seperti itu, enak ya, berarti 3 kali surat Al-Ikhlas sampai dewe katam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, setara sebanding itu sama dengan derajat. Artinya demikian, ketika di dalam istilah ilmu matematika itu ada kesebangunan itu ada bahasa sebangun dan sama sebangun. Misalnya saya ambil contoh, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu sisi-sisinya sama. Jadi kalau misalnya di situ ada panjangnya 3, ini adalah segitiga sama sisi. Kemudian saya mengambil contoh, ada segitiga yang lain 4, 4, 4. Jadi panjangnya 4 cm, 4 cm, 4 sisi. Yang satu itu adalah 6, 6, 6. Ini maaf, ini biar yang setara dan sebanding tadi kita tidak gagal paham. Maka di sini kalau misalnya ada pertanyaan, apakah segitiga yang sisinya 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 4, 6, 6, yang sebanding yang mana? Itu kalau soal ujian demikian. Maka yang sebanding itu adalah yang sisinya 3 dan 6 cm. Ini adalah 2 segitiga yang sebanding. Kalau segitiga yang sama, bukan sama ya, itu artinya bahasa Tulungagung pokoknya plek 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 plek. 2 segitiga yang sisinya 3, 3, 3, 2 diplekne podo, sehingga di situ seolah-olah kalau saya terangkan itu podo do, dilihat dari sana kelihatan satu. Itu adalah 2 segitiga yang sama dan sebangun. Kemudian kalau sebangun 3, 3, 3 dan 6, 6, 6 itu kalau diplek ini berarti dari posisi anak-anak itu sama, artinya kelihatan 2. Itulah yang disebut pengertian setara, sebanding, bahkan sederajat. Kemudian waktu itu juga bukan salah ya, tapi salah tafsir. Persamaan gender itu demikian Bapak yang dirahmati Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar, melihat YouTube saya, karena paling tidak saya itu punya penonton yang jumlahnya 54.000. Kadang-kadang Pak tidak ada kajian lagi, kapan carilah di dunia aktual. Nah, diantaranya yang lagi tren seperti itu. Jadi panjenengan kalau melihat kepunyaannya Panji Gumilang yang profesor, dan itu kalau kita lihat dari casingnya, penampilannya,
bahwa orang-orang yang ada di Pondok Al Zaitun itu orang-orang the best semua, orang-orang punya, tapi yang luar biasa adalah magniknya. Kalau kita, magnet kita itu adalah di dalam dunia pendidikan Muhammadiyah itu terkenal wong titik, tapi yang bisa menikmati itu luar biasa banyaknya. Saya suatu saat itu ke rumah sakit satu-satunya terbesar untuk PKU Muhammadiyah di Bandung bersama dengan orang daerah Perigi. Ternyata di Bandung itu yang banyak orang-orang Perigi Watulimo dan itu terkenal. Dia setelah ngomong-ngomong itu ngomong seperti saya seperti ini. Saya itu tidak ngerti Muhammadiyah, Pak. Saya itu apa itu Muhammadiyah. Tapi yang jelas pemahaman saya Muhammadiyah itu, dia mengambil contoh. Yang bisa menikmati hasilnya itu adalah orang-orang banyak, termasuk keluarga saya. Saya tidak bisa bayangkan ketika seandainya ya itu putranya yang lagi kecelakaan, menurut perhitungan kalau dibawa ke Tulungagung itu sudah tidak nutut. Namun demikian ada PKU yang di Bandung itu, mereka mengatakan bahwa itulah hebatnya Muhammadiyah. Yang demikian Muhammadiyah ini wis tuwuk dilarani, diantemi musolanya, bahkan diobong. Maka itulah sosok pimpinan yang luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada substansi bahwa surah Al-Ikhlas tadi pada pengantar setara dengan sepertiga kita membaca Al-Quran. Namun demikian jangan dimaknai seperti itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, kemudian saya menjelaskan kepada teman saya tadi, itu kesimpulannya sebagai motivator saat itu bahwa Rasulullah ditanya oleh kaum musyrikin, lek memang Gusti Allah ki ono, bahasa Surabayanya begitu, lek memang Gusti Allah itu ada, enek, bahasa Tulungagungi di bukti ini, maka turun yang namanya surat Al-Ikhlas itu. Kemudian saya katakan kepada teman saya, enggak ngono le memahami. Satu contoh, ketika ada orang yang belum masuk Islam, orang itu bertanya kepada Rasulullah, Islam ki apa sih? Maka Rasulullah menjawab bahwa wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiqur rasulah. Yang pertama, sholat itu lakukan sholat 5 waktu. Islam itu seperti itu. Kemudian laksanakan zakat. Kemudian lakukan infak dan sedekah. Kalau sudah 2 hal itu lakukan, maka cintailah Rasulullah sebagai acuan, sebagai idola, baru kita menjadi la'alakum turhamun, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Komono ya wati, iya kan pena lekmu kita hanya membaca sekali, bahkan dibaca 3 kali itu kita sudah khatam Al-Quran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, itulah pengertian setara, sebanding, dan sederajat. Satu play ini saya bagi 2 season biar panjenengan nggak bisa. Saya tambah bahwa surat Al-Ikhlas, surat ini adalah surat yang pendek, artinya mudah dimengerti. Dia hanya terdiri dari 4 ayat, turun
turun di Mekah sehingga disebut surah Makkiyah, surah yang ke-112. Namun siapa sangka bahwa di dalamnya mengandung banyak fadilah yang sebelumnya kita tidak akan membayangkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, bahwa surah Al-Ikhlas itu adalah terambil dari kata ikhlas yang jamaknya kalis, dimaknai di dalam tafsir bahwa kalis itu adalah suci, kalis itu adalah murni, sumber dari tafsir Al-Misbah, karena kesuciannya di dalamnya bahwa Allah itu tidak ada bandingannya, bahwa Allah itu tidak bisa diduakan. Bapak yang dirahmati oleh Allah, session ini sementara seperti itu, biar panjenengan dan pesan. Maka untuk masuk ke substansinya kita lanjutkan pada lain waktu. Yang jelas bahwa paling tidak panjenengan hari ini, subuh ini, bisa menerima informasi pengertian setara, sebanding, sederajat, dan sama. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tiada kadin yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.